Sambung sakit. Nggih kuota. Mboten. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ali bin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih dalam pembahasan fikih haji sampai hadis nomor berapa? 616. 616. Baik. Silakan dibaca. Rahimahullah taala wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam wa dan beliau muhrimun sedang berihram. Baik, hadis berikutnya 616. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam wa huwa muhrimun, sedangkan beliau dalam kondisi ihram. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah, ya, hadis ini menjadi dalil diperbolehkan berbekam bagi orang yang sedang ihram. Dia bukan termasuk yang terlarang, ya. Jadi diperbolehkan berbekam bagi orang yang sedang ihram. Dan ini pendapat jumhur fuqaha, ya, jumhur ulama, ya. Baik. Sebagian ulama ada yang berpandangan, dan ini pandangannya Imam Malik, beliau berpendapat tidak boleh berbekam kecuali dalam kondisi darurat. Ya, Imam Malik berpendapat tidak boleh berbekam kecuali kondisi darurat. Tapi jumhur ulama mengatakan ya boleh, selama memang dia butuh berbekam, tidak harus kondisi darurat. Wallahu taala alam. Lanjut. Terus berikutnya wa an Ka'ab bin Ujrah, dan dari Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan humiltu, niku aku dibawa, Bang. Ya, aku dibawa. Aku dibawa ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qamlu, dan kutu. Ya. Yatana karu Berjatuhan. Ala wajhi, pada wajahku. Faqala, maka berkata, ma kuntu ini tidaklah aku. Tidaklah ura niki diperlihatkan. Aro. Nanggo napa? Ura ya berarti aku mengira. Kalau di sini aro, berpandangan. Aku mengira. Al-wajah niki rasa sakit. Al-wajah rasa sakit. Balagha telah mencapai jika terhadapmu. Ma'ara, maksudnya ini ma'ara, apa yang sudah aku lihat. Atajidu syatan, apakah kau memiliki seekor kambing? Kultu, aku mengatakan la, tidak. Wala, kemudian dia mengatakan fasum, maka puasalah salah sekalian 3 hari. Atau berilah makan sittata masakin, 6 orang, 6 orang miskin. Likulli miskinin, dan setiap orang miskin nisfu sa'in, setengah sok. Baik, hadis berikutnya 618. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Ka'ab bin Ujrah, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan humiltu ila Rasulillah, aku dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya, humil itu memberikan isyarat beliau sudah sakit yang cukup parah. Jadi sampai digendong. Ya, sampai apa? Digendong menuju Nabi SAW. Wal qamlu, dan kutu rambutnya yatana saru, berjatuhan ala wajhi, di atas wajahku. Jadi saking banyaknya kutu di kepalanya. Ya. Jadi beliau terkena
ya serangan kutu. Ya mungkin kalau di Jawa ngarannya apa? Korengan mungkin ya. Ya korengan kan karena kutu yang banyak, gatal yang luar biasa pokoknya. Nah kondisinya beliau ihram, sedangkan termasuk hal yang diharamkan ihram apa? Potong rambut. Tapi kondisinya seperti itu ya, apa mana gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan apa? Ma kuntu ara, aku tidak melihat al-waj'a, rasa sakit, balagha yang telah mencapai bika kepadamu ma'ara, seperti apa yang sudah aku lihat. Banyak kamu ini sudah kelihatannya memang benar-benar sakit gitu loh. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atajidu syatan. Nah, kemudian Nabi memerintahkan untuk, atau Nabi bertanya, apakah kamu mendapati 1 ekor kambing? Memberikan isyarat bahwasanya silahkan kamu cukur rambut tapi bayar fidyah atau bayar denda haji. Nah, denda ini disebut dengan dam tarafuh. Dam tarafuh itu denda haji yang disebabkan oleh melakukan hal-hal yang dilarang saat haji. Hal-hal yang dilarang saat haji, yang sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah perhiasan atau yang semacamnya. Perhiasan atau yang semisal. Misalkan apa? Kayak kemarin pakai baju-bajuan, ya pakai baju, pakai wangian. Nah, ini sifatnya perhiasan, termasuk juga cukur rambut. Ini nanti dendanya masuk denda tarafuh. Ya, denda apa? Tarafuh. Ya, tarafuh itu kan artinya kan kenyamanan. Ya, kenyamanan kan gitu. Baik. Maka Nabi bertanya, atajidu syatan, apakah kamu mendapati seekor kambing? Qultu la. Aku mengatakan tidak. Qala, dan beliau mengatakan fasum salasata ayyamin, maka puasalah 3 hari. Ya, maka puasalah 3 hari. Atau at'im sittata masakin, beri makan pada 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu so'in, setiap orang miskinnya dapat setengah sok. Berarti kalau 6 berarti 6 sok. 3 sok ya. 3 sok. Kalau 6 miskin berarti 3 sok. Ya, nisfu sok berarti 2 mud ya, 2 mud. Taib, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antara pelajaran apa? Pelajarannya termasuk hal yang diharamkan saat ihram mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Ini hal yang diharamkan. Ya. Hal yang diharamkan yaitu mencukur rambut pada saat ihram. Ya. Taib. Pelajaran kedua dari hadis ini, orang yang melakukan perkara yang sudah dilarang saat ihram yang hubungannya dengan perhiasan atau kenyamanan, maka dia harus bayar denda tarafuh. Denda tarafuh itu apa? Yaitu nyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau ngasih bahan makanan pokok ke 6 orang miskin. Setiap orang miskinnya setengah sok atau 2 mud. Nah, ini namanya damu tarafuh, yaitu denda tarafuh. Denda tarafuh dalam haji. Maka misalkan orang, ya laki-laki misalkan ihram kok dia pakai surban. Ihram dia pakai apa? Surban, padahal dia tahu itu haram. Atau dia ihram kok pakai baju, jaketan misalkan, adem tak jaketan rek. Ya. Atau misalkan dia ihram kok pakai sepatu, atau ihram kok dia pakai minyak wangi, atau ihram kok dia cukur rambut, maka dia harus membayar denda ini. Entah itu dia motong kambing 1 ekor, atau dia puasa 3 hari, atau dia atau dia memberi bahan makanan pokok ke 6 orang miskin. Setiap orang miskinnya setengah sok. Baik. Wallahu taala alam. Lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, lamma ketiga. Ya, ketiga. Fatahallahu ta'ala, Allah ta'ala
membukakan ala Rasulullah atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Mekah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri binasi di hadapan manusia, fahamidallahu lalu memuji Allah, wa athna alaihi dan yang kedua memuji untuk dirinya sendiri. Wa athna alaihi memuji juga. Alaihi hi kembali pada Allah juga. Oh, Allah juga. Iya. Athna alaihi dan kemudian memuji Allah lagi. Kemudian qala beliau mengatakan innallaha sebenarnya Allah habasa niki menghukum apa Ustaz? Menahan. Habasa menahan an Makkah al-fila dari kota Makkah gajah. Wasallata dan memberikan kuasa alaiha atas Makkah rasulahu rasulnya wal mukminin dan orang mukmin. Wa inna dan semua dia lam tahilla tidak dihalalkan bi ahadin untuk satu orang pun kana qabli sebelumku. Wa innama dan sesungguhnya bilat dihalalkan li untukku saatan min naharin suatu waktu dari suatu siang. Wa innama dan sesungguhnya lam tahilla tidak dihalalkan li ahadin untuk seorang pun ba'di setelahku. Fala yunafaru maka hendaknya tidak memburu ganggu. Iya. Sayyiduha hewan buruannya wala dan tidak yukhtala memotong syauquha tanamannya wala dan tidak tahilla dihalalkan sakitotuha barang temuannya illa kecuali lil munsidin untuk orang yang menginginkannya waman dan barang siapa yang kutila dibunuh lahu baginya qatilun suatu pembunuhan maka dia bi khairin nadharaini ditawarkan kebaikan dari dua hal itu diberikan pilihan dengan dua hal. Faqala maka berkata Al-Abbas illa kecuali al-idkhir ini tanaman apa? Idkhir itu jenis rumputan ya, rumput idkhir gitu aja. Soalnya apa ya dibasakno angel guys. Gak ono nang kene soalnya. Illa kecuali al-idkhir rumput idkhir ya Rasulullah wa Rasulullah fa inna maka sesungguhnya kami naj'aluhu kami menjadikannya kuburina di perkuburan kami wa buyutina dan di rumah-rumah kami. Faqala kemudian dikatakan illa al-idkhir kecuali rumput idkhir muttafaqun alaih riwayat Muslim. Baik. Hadis berikutnya hadis 618. Qala wa an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan lamma fatahallah ketika Allah membukakan ala rasuli untuk rasulnya Makkah kota Mekah. Qama Rasulullah berdiri finnas di antara manusia. Maksudnya beliau berkhutbah. Fahamidallaha maka Nabi memuji Allah wa athna alaihi dan memujinya. Summa qala lalu Nabi SAW bersabda, innallaha sesungguhnya Allah habasa an Makkata telah menahan dari kota Makkah al-fila yaitu gajah. Ini di kisahnya Abrahah, di mana gajahnya itu dinamai Mahmud. Ya, gajahnya Abrahah itu namanya Mahmud. Gajahnya itu tidak mau berdiri atau tidak mau berjalan menuju kota Mekah. Itu yang menahan ya Allah. Wasallatu alaiha dan memberikan kuasa atas kota Mekah rasulahu pada rasulnya wal mukminin dan orang mukmin yaitu pada hari Fatu Mekah itu. Wa innaha lam tahilla dan sungguhnya kota Mekah tidaklah halal li ahadin untuk seorang pun kana qabli sebelumku. Ya. Wa innama dan sungguhnya uhillat li dihalalkan untukku sa'atan sesaat saja min naharin dari waktu siang. Ya. Maka sejatinya hukum asalnya itu tidak boleh ada peperangan, ada konflik sampai menewaskan orang, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, diharamkan, tanah haram, diharamkan melakukan peperangan, ya dan seterusnya. Tapi dibolehkan bagi Nabi SAW. Tapi ya waktu itu saja, setelahnya nggak boleh. Ya, makanya ada satu kisah itu kisahnya kisahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika melawan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu gubernur ya atau panglimanya kekhilafahan Umayyah, Bani Umayyah. Maka
ketika Abdullah bin Zubair ini berkuasa atas Hijaz dan beliau itu ngecampnya di kota Mekah, maka digempur sama Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi Mekah itu pernah diserang ya oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Kemudian ada orang yang berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, dinasihati gitu loh Hajjaj bin Yusuf, mengatakan, wahai Hajjaj, kamu nggak tahu tak kalau Nabi Islam mengatakan tanah ini tanah haram, tidak dihalalkan kecuali bagi Nabi, dan itu waktu Fatu Mekah saja. Maka kata Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, dan tahukah kamu bahwanya Nabi Islam juga bersabda, sesungguhnya tanah haram tidak akan melindungi pemberontak. Jadi ya, nang dia tak uber gitu. Ya, Allah alamis, jadi konflik politik yang luar biasa gitu. Menfitnah banyak atau terjadi ya di kalangan bahkan sebagian sahabat juga. Wallahu taala alam. Fa'ala kulli hal, maka kata Nabi, tanah Mekah ini, haram Mekah tidak dihalalkan seorang pun kecuali untukku pada waktu Fatu Mekah itu. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan sungguhnya tidak dihalalkan lagi setelahku pada siapapun. Nah, jelas Nabi mengatakan seperti itu. Fala yunaffaru saiduha, maka tidak boleh. Yunaffaru itu digusak, tapi maksudnya digusak ini untuk diburu ya. Wala yuhtala syaukuha, dan tidak boleh di potong. Syauk itu suket-suket yang ada durinya itu ya. Jadi ya rumput atau hal-hal yang ada durinya, rumput berduri atau yang semisalnya. Wala tahillu saqitatuha, dan tidak halal juga barang temuannya illa limunsyidin, kecuali untuk orang yang memberitahu saja. Dalam artian nggak boleh diambil. Kalau dipek itu loh. Kudu mek diumum tok. Wa man kutila lahu, dan siapa yang dibunuh lahu iya baginya qatilun, orang yang terbunuh, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia diberikan pilihan dua hal. Maksudnya apa? Orang yang menjadi wali bagi keluarganya yang terbunuh, dia punya pilihan. Apa pilihannya? Entah dia itu mau kisos atau apa? Atau diat. Ya, entah dia itu kisos atau diat. Ya. Faqal Abbas, maka sahabat Abbas, pamannya Nabi, mengatakan, ilal idkhir ya Rasulullah, kecuali tanaman idkhir. Idkhir itu sejenis rumput-rumputan ya. Jadi idkhir itu sejenis rumput-rumputan. Yang rumput-rumputan ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang Mekah. Untuk apa? Ya. Di antaranya disebutkan fa inna naj'aluhu fi kuburina. Kita jadikan idkhir ini di kuburan kami. Ya. Jadi biasanya untuk biasanya kan di sini kan jarang kayu ya, adanya batu-batu. Jadi orang meninggal itu ditutupi pakai batu, kemudian kasih idkhir ini, kayak suket-suketane gitu loh. Wa buyutina, dan rumah kami. Jadi untuk atap, jadi atap orang Arab zaman dulu itu kan dari pelepah kurma ya. Tapi kan mesti jono ganggange, benggang-benggange. Benggang-bengangnya diisi sama suket ini, rumput idkhir itu. Ya, termasuk juga rumput idkhir ini digunakan untuk bahan bakar pande. Apa pande bahasa Indonesia ini? Pandai besi. Iya, pandai besi. Bahan bakarnya itu untuk menyalakan api idkhir. Pokoknya ini banyak manfaatnya suket ini. Faqala, maka Nabi mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, di antara pelajarannya apa? Termasuk hal-hal yang diharamkan. Termasuk hal-hal yang diharamkan di tanah haram Mekah. Termasuk hal yang diharamkan di tanah haram Mekah adalah hal yang diharamkan di tanah haram Mekah adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan. Ya, meskipun dimanapun nggak boleh membunuh, tapi di Mekah tambah nemen gitu loh, maksudnya pembunuhan. Kemudian yang kedua, berburu hewan. Ya. Nah, Mekah kan akeh doro ya, ngote manuk. Misalkan haram nggak boleh. Ya kalau misalkan kayak gitu, Ustaz, gimana? Ya pertama dia dosa, terus dia harus
bayar denda. Ada dendanya. Ya ada apa? Dendanya. Dendanya apa? Dendanya nyembelih hewan, nyembelih kambing. Oleh sak doro, sak wedhus. Iya, ijali wedhus. Itu. Yang kedua apa tadi? Berburu ya, berburu hewan. Yang ketiga, memotong tanaman. Memotong apa? Tanaman. Ya. Yeah. Nah dikecualikan kalau tanaman tadi kecualikan apa? Idkhir. Ya, memotong apa? Tanaman kecuali idkhir. Nah, ini kecuali kalau misalkan memang ada masalah di situ. Misalkan pohonnya sudah kering sekali. Maksudnya wis gak iso apa sih? Wis gak tumbuh lagi lah. Maka silakan dia cabut, gak masalah. Atau misalkan dia yang nanam sendiri. Aku sih nandur misalkan, aku nandur nang arep omah, misalkan rumahnya di Mekah, nandur, ya silakan. Bukan rumput liar maksudnya. Kemudian yang keempat, barang temuannya tidak boleh dipek apa bahasa dimiliki. Cuma boleh diinformasikan. Nggak boleh dimiliki. Barang temuan itu sebenarnya kalau di hukum umum kan diinformasikan, kalau misalkan nggak ada yang nggak ada yang mengambil, boleh dimiliki, tapi nanti kalau misalnya ada yang datang dia ganti. Tapi kalau di Mekah nggak boleh. Dia cuma apa? Menginfokan saja. Nggak boleh dipek. Ya. Tidak boleh dimiliki. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjut. Hadis 619 wa Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna asmiya Ibrahim harrama kata harrama diharamkan mengharamkan maka wada'a di ahlihi dan mendoakan untuk keluarganya, untuk ahliha penduduk Mekah. Penduduk ahli di sini penduduk. Dan mendoakan untuk penduduk Mekah. Wah ini dan punya aku mengharamkan Madinah kama sebagaimana harrama Ibrahimu mengharamkan Ibrahim kata kota Mekah. Wah ini dan semuanya aku berdoa fi sa'iha untuk satu saknya, mudhiha dan mudnya ini dengan apa yang semisal mada'a bihi Ibrahimu, apa yang Ibrahim mendoakan dengannya li ahli Makkah untuk ahli Mekah atau penduduk Mekah. Muttafaqun alaih. Baik, hadis berikutnya 619. Qala wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah, mengharamkan kota Mekah, maksudnya menjadikan kota Mekah kota atau daerah haram. Wa da'a li ahliya, dan beliau mendoakan untuk penduduknya. Wa inni, dan aku, kata Nabi, haramtul Madinah, menjadikan kota Madinah sebagai haram. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Ya, wa inni da'autu fi sa'iha, dan aku mendoakan untuk sa'nya Madinah, wa muddiha, dan mud Madinah. Bimithli ma da'a Ibrahim, seperti apa yang Ibrahim berdoa li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Hukum keharaman kota Mekah juga berlaku untuk kota Madinah. Hukum keharaman kota Mekah juga berlaku untuk kota Madinah. Maka misalkan tadi di kota Mekah dilarang melakukan apa? Pembunuhan. Madinah juga sama. Kota Mekah dilarang apa? Berburu. Madinah juga sama. Dilarang mencabut tumbuh-tumbuhan liarnya. Madinah juga sama. Ya, dilarang barang temuannya dimiliki, itu juga berlaku di Madinah. Jadi semua hal yang diharamkan di Mekah diharamkan juga di Madinah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahimu Makkah, ya. Nah, dikiaskan kepada Makkah. Wallahu taala a'lam. Terus
Berikutnya wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Madinatu, kota Madinah, haramun, haram, ma baina airin, apa yang berada di antara bukit gunung air, Iya. ila tauri sampai ke taur. Iya. Muslim hadis riwayat Muslim. Baik, qala wa an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Madinatu haramun, kota Madinah itu tanah haram. Mana batasnya? Ma baina airin, antara air itu gunung ya, gunung sebelah sebelah utaranya Madinah ya. Jadi antara gunung Air sampai mana? Ila Thaur, sampai ke gunung Thaur ya, sampai ke gunung Thaur, itu juga gunung sebelah selatannya Madinah ya. Ini batasnya ya, ini apa batasnya ya. Baik, jadi ini hadis ini membicarakan tentang batas haramnya Madinah. Kota Madinah itu memiliki beberapa gunung. Jadi kalau ini bayangkan ini kota Madinah ya. Ini sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat ya. Maka kota Madinah, di sini ada gunung namanya Ir. Di sini ada gunung namanya Thaur. Ya, ada gunung namanya Thaur. Di kiri kanannya ada gunung namanya Labah. Ya, atau biasa bukan gunung ya, lebih kepada pegunungan batu. Ya, disebut Labatai Al-Madinah, dua gunung batunya Madinah. Nah, Madinah itu posisi kotanya itu sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara nyambung gunungnya. Tapi yang gunung Thaur ini agak jauh dikit gitu. Makanya dulu waktu perang Khandaq, nah itu wis digaekno parit gini, pasukan sudah nggak mungkin bisa lewat tempat lain, karena jalan satu-satunya cuma lewat sebelah selatannya itu aja. Ya nggak bisa lewat gunung-gunungnya, wangel, terjal. Di zaman itu belum bisa. Ya kuda pun akan kelelahan. Ya, nah maka batas haramnya kota Makkah ya antara dua Labah ini, gunung batu itu, pegunungan batu, sampai ada gunung yang Ir tadi, kemudian yang ke selatan agak menjauh sedikit sampai di daerah Thaur. Ya, daerah Thaur. Baik. Maka hadis ini memberikan penjelasan apa? Batasan daerah haram Madinah, yaitu antara gunung Ir dan gunung Thaur. Wallahu taala alam. Kita cuma sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.